Shalom semuanya, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari malam hingga pagi ini kami bisa tidur dengan nyenyak dan bangun pada pagi hari ini dengan tubuh sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit renungan daripada firman-Mu. Tuhan berikan kelancaran dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui sedikit renungan daripada firman-Mu ini kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari bacaan Matius 10 ayat yang ke-29 sampai ke-31. Matius pasal 10 ayat yang ke-29 sampai ke-31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Para psikolog mendefinisikan rasa takut sebagai emosi yang dapat memproteksi diri kita. Perasaan takut salah satu fungsinya adalah membuat kita menghindar dari bahaya atau ancaman bahaya, baik bahaya itu nyata maupun hanya imajinasi kita. Perasaan takut ini adalah respon yang alami, yang perlu dan wajar, tapi kalau reaksi rasa takut ini tidak proporsional atau tidak wajar dengan ancaman yang sebenarnya, maka perasaan takut ini akan menjadi masalah. Perasaan takut akan menjadi suatu kondisi gangguan mental apabila perasaan takut itu melebihi dari biasanya dan tidak dapat dikuasai. Tuhan Yesus menyatakan kepada kita semua untuk tidak takut. Tertulis dalam ayat ini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Artinya Tuhan berdaulat dan Tuhan mengatur keberadaan burung pipit. Lebih seekor burung pipit, Tuhan juga mengatur kehidupan kita manusia, bahkan lebih daripada itu Tuhan menjaga, melindungi kita sebab kita jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Firman Tuhan di sini menyatakan kepada setiap kita untuk tidak takut menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan, penderitaan atas situasi yang sulit ya. Di awal tahun 2025 ada banyak kejadian-kejadian peristiwa demi peristiwa yang kelihatannya menakutkan. Ada bencana alam, ada berbagai situasi yang memunculkan rasa takut. Tapi kita tidak perlu takut dalam menghadapi apapun juga. Jangan takut menghadapi kesendirian, jangan takut ketika kita tidak berdaya, jangan takut ketika situasi kelihatannya di luar kendali kita, tetapi Tuhan tahu setiap detail dari kehidupan kita. Dia tahu sampai jumlah rambut di kepala kita. Jika kita merasa takut, ingatlah bahwa Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi ini peduli kepada kita semua. Tuhan bukan hanya mengenali kita, tapi Dia juga memelihara dan melindungi kita. Tidak ada satu hal apapun yang terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendak Tuhan. Teman-teman semua, mari kita serahkan semua ketakutan kita ke dalam dan kepada Tuhan. Bawa dalam doa setiap rasa takut, kekhawatiran, dan kecemasan kita. Percayalah bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita perlu, dan Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan akan senantiasa menyatakan perlindungannya atas kita. Tuhan mengasihi kita. Kalau seorang bapak mengasihi anaknya, maka dia akan melindungi. Begitupun kita yang adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga, kita pun akan senantiasa dalam perlindungan dan kasih pemeliharaan Tuhan. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, bersyukur untuk semua peristiwa, untuk hal-hal kecil maupun hal-hal yang besar yang terjadi atas kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita dalam setiap. Sebelum mengakhiri renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah bisa mendengarkan sedikit renungan daripada firman-Mu. Ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan lancar. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berikan kelancaran dalam kami untuk melakukan aktivitas kami ini dari pagi hingga malam hari nanti kami kembali tidur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.